tepuk tangannya. Masya Allah, terima kasih banyak jamaah dari Kuningan, juga dari Serang, Banten. Dan juga jamaah Islam itu di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Tumbuh lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain. Alhamdulillah jamaah. Kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Kali ini videonya tentang ini. Yang viral-viral nih. Ada viral istri pergoki suami selingkuh. Dengan siapa kira-kira Bu? Orang lain? Enggak. Nih dengan adik kandungnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini dia tayangannya nih. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Allah yang begini-begini mudah-mudahan kita terhindarkan ya Bu ya. Amin. Nah ini Ustadz kita lanjut lagi di tema kita hari ini yang luar biasa. Rasulullah pernah bilang ya orang yang bermuka dua ini ternyata nggak layak untuk dijadikan sebagai teman. Nah pertanyaannya itu kan kalau teman. Kalau yang bermuka dua ini saudara sendiri. Nah ini bagaimana nih kita menyikapinya Ustadz? Mohon izin penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Arifin. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ini harusnya Ustadz Maulana yang dapat ini ya. Oh ya Allah. Iya. Ustadz Syafri. Iya, Ngeri iya, iya. banget. Ya Allah, kita pertama berdoa dulu mudah-mudahan kita dijauhin dari yang begituan. Aduh, ngeri dengernya beritanya aja, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kalau ada pertanyaan kira-kira bagaimana dengan orang bermuka dua? Bermuka dua ini memang mau dia teman, kalau teman masih bisa dijauhin, betul ya? Betul, tapi kalau saudara? Ada tidak putus saudara? Kalau putus teman? Jadi kalau ada orang bermuka dua, sebaiknya kita jauh-jauh dari mereka. Karena memang orang bermuka dua ini, dulu di zaman Nabi tadi Ustadz Maulana menyampaikan ada orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Memang tidak langsung oleh Nabi SAW dihukum. Walaupun para sahabat kala itu minta hukum aja. Rasul bunuh aja, kata Nabi jangan. Ya. Sebab nanti apa kata orang kalau Nabi disebut membunuh sahabatnya sendiri. Itu tapi pada zaman Nabi. Bagaimana dengan kita? Kalau kita ini kita lihat diri kita. Kalau kita ini nggak kuat hidup dengan orang model bermuka dua, lebih baik cari yang bermuka satu. Nih bermuka satu. Satu di depan, satu di belakang. Dua juga. Ya. Cari yang bermuka satu. Masa kita ada orang yang pokoknya maunya sama dia. Teman banyak. Makanya hijrah. Ya. Ini ada orang ya Allah kita itu kadang-kadang gak bisa besar gara-gara kita punya teman bermuka dua. Na'udzubillah. Di depan kita kayaknya aduh baiknya di belakang. Lebih baik kita ditusuk dari belakang apa ditusuk dari depan? Bagus. Ditusuk. Lebih baik jangan ditusuk. Ya, jangan ditusuk. Lebih baik jangan ditusuk. Ya, tapi setidaknya kalau dari depan minimal kita mampu untuk persiapan. Sebaiknya supaya kita ini tidak terjebak pada segala macam keburukan, hindari yang begitu. Makanya doa. Doa minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari lingkungan-lingkungan buruk. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari orang bermuka dua. Amin. Di depan baik, di belakang buruk. Amin. Lebih baik di depan baik, di belakang Baik, amin. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Arifin. Tepuk tangan buat Ustadz Arifin. Jazakallah khair ilmunya, jamaah. Saya mau kasih kesempatan jamaah sekarang buat tanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Sebentar saya udah janji tadi sama yang bawa oleh-oleh. Ibu boleh maju ke depan. Masya Allah. Kita kasih kesempatan dulu di Ibu nih. Mohon izin Ibu sebelah sini. Ngadepnya kan sebelah sini Bu. Iya oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz. Boleh dong Ibu. Ya, perkenalkan saya Zahro dari Majelis Taklim Mutiara Nurul Islam Kasturi Kuningan. Tepuk tangan dong buat Ibu Zahro. Oke. Ya. Mau nanya sama siapa? Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh. Ya Ustadz Syam sini. Ya, Ibu mundur-mundur mulu takut Bu ya? Iya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kan Ibu, Kirain ngadep takut. depan. Ya, nih bagaimana Pak Ustadz supaya kita menjadi orang yang tidak munafik dan selalu berkata jujur dengan tidak menjatuhkan orang lain. Wih Masya Allah. Tapi kalau ngomongin orang enak gak Bu? Enak gak?
Enak banget. Enak banget. Kayak makan kerupuk gitu. Kriuk-kriuk dong Bu ya. Itu aja Ibu Zahra pertanyaannya. Ya, cukup Oke. segitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu. sami-sami. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Zahra. Makasih. Silakan dijawab Ustaznya. Ibu boleh mic-nya, maaf. Mas Iya. Fadli, tabe guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Arifin, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali tadi dengan bertanya kepada Bu Zahra, emang kalau ngomongin orang tuh enak apa enggak? Wah, ibu-ibu yang lain juga jawabnya enak. Berarti ada yang harus kita perbaiki dahulu. Bagaimana supaya menghindari ini padahal kita kira ini adalah sesuatu yang enak, subhanallah. Maka yang dibersihkan diri kita terlebih dahulu. Hati kita jangan sampai buta, salah melihat yang tidak enak sebagai sesuatu yang enak. Para salafus saleh diantaranya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Abu Bakar As-Siddiq itu setiap keluar masjid beliau menggigit kerikil. Ketika ditanya untuk apa kau menggigit kerikil, maka beliau lepaskan kerikil itu dengan mengatakan supaya saya tidak terlalu banyak bicara. Kenapa tidak terlalu banyak bicara? Khawatir apa yang dibicarakan adalah sesuatu yang mengandung ataupun mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga lisannya. Kenapa bisa menjaga lisan? Karena sudah sadar bahwa membicarakan yang tidak manfaat adalah bukan di antara kebaikan seorang yang beriman. Subhanallah. Maka kalau ditanyakan bagaimana cara menghindarinya, sadari dulu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak enak. Kalau kita mengatakan itu enak, maka bagaimana menghindari? Kalau kita mengatakan itu kriuk-kriuk, bagaimana kita menghindarinya? Tapi kalau kita sudah sadar bahwa itu adalah sesuatu yang tidak enak, maka kita akan menghindarinya. Kemudian yang kedua, suatu ketika ada seorang ulama datang ke kampung temannya. Ketika sampai ke kampung temannya, beliau langsung pulang. Ketika ditanya, kenapa engkau pulang? Kata beliau, di sini berbeda kebiasaan acara dengan di kampung saya. Apanya yang berbeda? Kalau di kampung saya, makan roti dulu baru makan daging. Kalau di kampung kamu kok makan daging terus? Maksudnya daging apa? Daging saudara sendiri, dari tadi bergibah terus. Subhanallah, maka menghindari karena tahu bahayanya. Orang yang berwajah dua, dzul wajahan, akan dibangkitkan di akhirat dengan mempunyai lisanan, dua lisan minan nar, dari api neraka. Kita sariawan aja dikit sakitnya bukan main, apalagi kalau lisan kita dari api neraka. Bukan satu, dua, subhanallah. Maka dengan mengetahui bahayanya, mengetahui daripada kekurangannya, mengetahui daripada bahaya daripada orang yang berwajah dua, orang yang bersifat munafik, maka itu akan membantu kita menghindarinya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Takut neraka? Takut. Dan kemunafikan itu membawa seseorang pada dasarnya neraka. Jadi kalau lihat orang yang ngomongin orang atau bersifat munafik, menghindarinya dengan cara takutlah akan apinya neraka. Takut, jangan enak. Kayak makan jadam Bu, tahu jadam Bu? Apa itu? Jadam tuh pahit, sama kayak brotowali, pahit. Nah kalau jadi ngomongin orang, anggap aja lagi makan brotowali, pahit, gak enak gitu ya. Jadi kita gak ngomong makan lagi. Terima kasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kalau tadi jamaah udah bertanya, sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Sebelah sini dulu. Oh, yang ini dulu yang senyumnya manis banget. Ibu boleh maju ke depan. Ibu maaf. Ini mic-nya, silakan perkenalkan dirinya. Ustadz Arifin boleh maju ke depan. Ustadz Maulana boleh. Oke, sini Bu. Ya, saya yang di sini deh. Ustadz Arifin sebelah sini. Saya temenin. Oh ya udah boleh. Mau dekat Ustadz Maulana dia. Tahu aja pesona dudes. Aduh ya Allah. Baru lihat Ustaz. Oh baru lihat ya. Ya Allah, dipegang-pegang lagi. Baru lihat Batal wudhunya deh. Langsung. Bu, perkenalkan dirinya dulu Bu. Ayo Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Nasution. Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sumur Gede, Cinanggung, Serang, Banten. Tepuk tangan buat Bu Yusnita. Masya Allah. Mau curhat apa? Tinggalnya di Banten. Iya. Betul. Mau curhat apa Ibu? Curhat dong Pak Ustadz. Iya. Jadi begini Pak Ustadz. Saya kan setiap waktu selesai sholat subuh selalu mengaji. Mantap, tepuk tangan Masya dulu. Allah. Mengaji Quran biasa, setiap habis sholat subuh selalu mengaji. Masya Sampai Allah. suruh.
Tidak. Tidak. Duhur. Nah, jadi Sampai zuhur ketika panjang saya banget. sedang mengaji Pak Ustadz, ini curhat ya. Iya, iya Bu. Ketika saya sedang mengaji, suami saya pulang dari musola. Wah mantap, Wah. Masya Allah. Kan saya udah biasa mengaji nih. Iya. Suami saya pulang dari musola itu selalu ada aja kelakuan suami itu yang kurang mengenakan di hati. Contoh. Contohnya, Heeh. begitu suami saya datang, itu bulak-balik lewat depan saya. Kenapa Yang itu, buka Bu? sarung lah, yang masuk kamar mandi lah, yang balik lagi lah. Nah, saya selalu curiga dalam Curiga. hati. Ini ada apa ya? Gitu kan? Apakah suami saya pengen dilayani atau bagaimana? Sementara saya sedang mengaji. Oh gitu. Nah, saya curhat kepada Gimana Pak itu Ustadz. jawabannya? Gimana jawabannya kira-kira? Apakah Oke. ngaji saya diberhentikan? Apakah saya lanjutkan? Oh, karena masih fajar, berarti karena namanya masih subuh. siap-siap serangan fajar Bu ya. Oh serangan fajar, oke gimana? Coba kita tanya dari Ustadz Arifin dulu. Mau saya curhatin Pak Ustadz, Maulana. Ibu Yusnita tenang dulu, biar dijawab dulu Ustadz Arifin dulu, silakan jawab Ustadz Arifin ya. Ustadz Maulana, saya duluan. Ya, silakan Ustadz. Kalau Ustaz masih bisa serangan pajar, aku nggak bisa. Iya. Sabar Ustadz, sabar. Bu, tadi bener apa enggak itu suami bolak-balik kamar mandi, kebelet apa gimana? Sepertinya ada tanda-tanda yang Menggoda ya, kesana menggoda. Oh gitu. menggoda. Kode. Saya kayaknya ini pengantin baru begitu ya. Masya Sebab Allah. masih kode-kode. Masya Allah. Kalau yang udah lama kan nggak kode ya. Iya. Ya nggak Ustadz Maulana? Udah lupa. Iya. Ya jadi kalau misal nih, ibu, mudah-mudahan suami juga pada ngeliat. Kita kalau dalam ibadah harus punya skala prioritas. Mana yang paling utama? Mana yang pahalanya gede? Ah gitu gampangnya. Iya. Kira-kira yang pahalanya gede kita baca Quran apa melayani suami? Iya. Suami, oh. Nah, kalau yang gede melayani suami. Jadi ngajinya dilepaskan. Berhenti dulu. Diberhentikan. Nanti dulu, sebab ngaji masih bisa nanti. Ngelayanin suami nggak bisa nanti. Udah keburu berangkat kantor. Berangkat kantor, takut kalau berangkat kantor, nauzubillah ada hal-hal yang nggak benar, matanya belum diselesaikan, hasratnya belum diselesaikan. Begitu pergi ke kantor, Kepikiran. mandi, ibu mandi, jangan lupa Iya. mandi. Baca Quran. Nah, Oh, kan? iya. Bisa. Ya. Bisa. Ditambahkan Ustadz Maulana silakan. Saya mau sampaikan buat ibu dan ibu-ibu yang lagi ada di rumah. Saya mau nanya dan jawab dengan tegas. Ibu-ibu biasanya mut-mutan, marah-marah kalau lagi Dapat. dapat. Itu wanita. Iya. Wanita akan marah, emosi, Galak. pada saat dia lagi. Dapat. Dapat. Sebaliknya, laki-laki akan galak, ndak mood, marah-marah kalau lagi. Tidak Tidak dapat. Nah itu Udah dijawab. jawabannya. Oh, jawabannya gitu. Nah, dengarkan baik-baik. Betul kata Ustaz Arifin tadi. Yang dulu karena ini skala prioritas. Pahalanya besar Gak lagi. bisa ditahan ini. Maka usahakan permintaan pertama itu nafsu. Permintaan yang kedua adalah akal. Permintaan yang ketiga adalah hati. Maka sebaiknya berudu, salat sunnah, baru menjalankan kewajiban yang itu. Gitu Bu, ya Ibu ya. Saya juga buru-buru. Enggak, pelan-pelan. Tenang, Ustaznya. Atau sabar. strategi ya. Bu, Kayaknya ibu lebih paham deh. itu penting. Karena kalau misalnya dia berangkat nanti belum selesai urusannya, nanti kalau sampai kegoda wanita lain gimana? Nah, Ibu bagus banget pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ibu jangan kemana-mana dulu. Buat yang di rumah juga jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tumbuh lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.